Pertama, hikmah kurban ini adalah menyadarkan rakyat untuk memilih pemimpin yang siap berkorban, bukan pemimpin yang menghamba kepada para pemilik modal. Berbeda dengan pemerintah yang menetapkan Idul Adha pada 10 Juli 2022, 5.000-an jamaah melaksanakan sholat Idul Adha pada hari ini 9 Juli 2022 sesuai dengan perhitungan pimpinan pusat Muhammadiyah. Sebagai panitia penyelenggara adalah Forum Komunikasi Takmir dan Remaja Masjid di Kecamatan Klaten Utara. Sejak pukul 5:45 waktu Indonesia Barat, jamaah mulai berdatangan di halaman Gor Gelarsena Klaten. Sebagai imam dan khotib pada pelaksanaan salat Idul Adha kali ini adalah Ustadz Muhammad Jazir yang merupakan takmir Masjid Joko Karyan Yogyakarta sekaligus tim ahli Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Setelah jamaah memenuhi halaman depan hingga samping Gor Gelarsena, tepat pukul 6.30 sholat Idul Adha dimulai. Setelah itu, para jamaah mendengarkan uraian khutbah Idul Adha dari Ustadz Muhammad Jazir mengenai ciri-ciri seorang pemimpin teladan. Ada 3 ciri pemimpin yang disampaikan. Salah satunya adalah pemimpin yang rela berkorban demi rakyatnya, bukan demi kepentingan pemilik modal. Pertama, hikmah kurban ini adalah menyadarkan rakyat untuk memilih pemimpin yang siap berkorban, bukan pemimpin yang menghamba kepada para pemilik modal yang hampir semua kebijakannya lebih memihak pemilik modal daripada kepentingan rakyat. Ciri pemimpin yang baik adalah pemimpin yang rela berkorban, yang dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam. Dan kita punya tokoh pahlawan kita yang juga meniru Ibrahim dan berhasil melawan penjajahan Belanda, mempertahankan kemerdekaan, yaitu Jenderal Sudirman, yang beliau selalu mengingatkan kepada kader-kadernya, cukuplah kita para pemimpin saja yang menderita, rakyat tidak boleh menderita. Dan beliau buktikan dalam usia yang sangat muda, beliau dengan penuh penderitaan memimpin perlawanan itu, dan beliau wafat dalam usia yang masih muda, 34 tahun. Ya, dan menghasilkan kemerdekaan bagi bangsa. Sesudah itu lahirlah pemimpin-pemimpin yang tidak berkorban. Dia dipilih bukan oleh rakyat, rakyat hanya diboleh menyetujui pimpinan ini oleh para konglomerat hitam, para oligarki yang mengendalikan partai-partai politik pengusung. Sehingga rakyat mendapat pemimpin yang tidak menunjukkan penderitaan dan pengorbanannya di tengah penderitaan rakyat. Plonga-plongo, cengenges-cengenges saja di tengah kesulitan yang dihadapi rakyatnya. Tidak boleh terulang, tidak boleh terulang. Rakyat harus cerdas memilih pemimpin, pemimpin yang siap berkorban, pemimpin yang rela menderita asal rakyatnya tidak menderita. Kiranya masjid itu juga menunjukkan responnya kepada penderitaan rakyat. Sekarang ini banyak masjid megah di tengah kesulitan hidup rakyat, dan bahkan tega meminta sumbangan rakyat untuk membangun kemegahan masjid, memotong dana APBN, APBD membangun masjid yang megah, sementara dibiarkan rakyatnya menderita. Ini tidak boleh. Artinya tidak melenceng dari fungsi masjid. Iya, masjid itu adalah sumber kesejahteraan rakyat. Uang masjid adalah untuk membangun kesejahteraan rakyat, supaya rakyat bisa membayar zakat, bukan membangun bangunan-bangunan yang megah.
Cara berpikir seperti itu dikritik oleh Allah dalam surat Taubah ayat 17. Itu cara berpikir orang musyrik. Kalau sampai masjid hanya memikirkan bangunan, tidak memikirkan nasib dan penderitaan jamaahnya. Ya, marilah bersama-sama kita bangun kesadaran, menjadikan masjid sumber kesejahteraan rakyat, menjadikan masjid tempat menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa yang bertakwa, calon-calon pemimpin bangsa yang membebaskan rakyat dari penderitaannya. Sementara itu, salah satu perintis FKTRM Klaten Utara, Haji Ahmad Subandrio mengungkapkan, panitia sengaja menghadirkan Ustadz Muhammad Jasir untuk memberikan motivasi kepada para takmir dan remaja masjid agar lebih optimal dalam memanajemen masjid di tempatnya, sehingga mampu melahirkan pemimpin seperti yang dicontohkan dalam Al-Quran. Dan dari masjid inilah yang tadi telah disampaikan dari Bapak Ustadz, tentunya harus melahirkan pemimpin-pemimpin yang bisa diharapkan Allah dalam rangka untuk mencari pemimpin yang mau dan mampu berkorban. Lebih dari itu, masjid bisa dijadikan sebagai pusat pendidikan. Pendidikan untuk apa? Pendidikan dalam rangka untuk menciptakan kader-kader atau pemimpin-pemimpin yang diharapkan oleh Allah dan mampu berkorban, mau berjuang untuk menegakkan kalimah-kalimah Allah. Nah, oleh karenanya kepada rekan-rekan takmir dan remaja masjid yang tergabung dalam FKTRM ini, marilah FKTRM kita yang kita kelola ini dalam usia yang sudah cukup puluhan tahun, maka kita bangkitkan kembali, kita semangati kembali untuk menjadikan inspirasi, melahirkan pemimpin-pemimpin yang lahir dari masjid. Nah, oleh karenanya dari masjid kita bangkit, dari masjid kita lahirkan pemimpin-pemimpin yang bisa untuk menciptakan kesejahteraan daripada rakyat.